kembali di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran lewat penyampaian yang mudah dimengerti dan lebih menyenangkan. Video pembelajaran ini ditunjukkan kepada siswa dan orang tua siswa agar dapat belajar mandiri di rumah melalui media pembelajaran ini. Dan untuk Bapak Ibu Guru, melalui media ini bisa menumbuh kembangkan minat belajar serta didik. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita kali ini adalah tematik tema 1 hidup rukun. Kelas 2 subtema 4 pembelajaran 4. Nah, sebelum ke pembelajaran, simak videonya sampai habis ya, supaya nanti anak-anak mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Nah, di sini Bapak mempunyai dua gambar percakapan. Yang pertama ini antara Lani dan Edo, dan kedua Lani dan Udin. Nah, kita mulai dari gambar percakapan yang pertama. Lani berkata, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, Edo pun menjawab, tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, yang kedua ada Lani dan Edo. Nah, di sini Lani berkata, ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, Edo pun menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, di sini menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah, di kedua percakapan ini ada kalimat penolakan ya anak-anak. Nah, manakah sekarang yang kalimat penolakan dapat menjaga kerukunan? Apakah di percakapan yang pertama antara Lani dan Edo? Apakah di percakapan kedua antara Lani dan Udin? Nah, yang ini ya anak-anak, antara percakapan Lani dan Udin ini kalimat penolakannya sangat menjaga kerukunan karena Udin menolak dengan sopan, sedangkan Edo cara penolakannya itu tidak sopan ya. Jadi ini bukan kalimat penolakan yang menjaga kerukunan. Kita lihat di sini, tidak mau aku malas bekerja bakti itu melelahkan. Nah, ini adalah kalimat penolakan yang kurang sopan. Kalau punyanya Edo, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, di sini Edo menolaknya dengan cara sopan. Nah, begitu ya anak-anak, kalau kita membuat kalimat penolakan itu atau menolak sesuatu harus dengan sopan. Nah, sekarang anak-anak coba buat cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Nah, di sini Bapak punya gambar ya. Nah, ini adalah gambar yang tadi antara percakapan Lani dan Edo. Nah, sekarang kita akan buat ceritanya. Nah, di sini Bapak ceritakan seperti ini ya. Pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Tetapi Edo menolak dan bilang malas karena kerja bakti itu melelahkan. Nah, seharusnya Edo menolak ajakan Lani dengan sopan atau Edo ikut bergotong royong. Nah, ini contoh Bapak ya. Nah, setelah itu gambar yang kedua antara percakapan Lani dan Udin. Nah, sekarang Bapak akan contohkan kalimatnya atau Bapak contohkan ceritanya. Nah, di sini pada hari Minggu Lani mengajak Udin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Udin menolak dengan sopan karena ada keperluan mendadak. Nah, sekarang anak-anak nanti bisa membuat ceritanya sendiri ya, sesuai dengan imajinasi anak-anak masing-masing. Boleh berbeda dengan yang Bapak ceritakan ini. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada juga kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah membuat sketsa yang dihiasi dengan biji-bijian. Nah, mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat ya. Membuat sketsa dengan biji-bijian itu namanya kloase. Nah, lanjut kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kalian bisa membuat kloase lagi ya atau mosaik. Nah, kalian bisa lihat di pembelajaran 1, 2, dan 3. Kemarin ya sudah
pernah Bapak jelaskan tentang cara membuat kolase ataupun mozaik. Nah, sekarang kita selesaikan soal cerita berikut ini. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh soal cerita. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapakah jumlah kue seluruhnya? Nah, di sini kita ditanya jumlah seluruhnya, berarti kita akan melakukan penjumlahan. Nah, di sini kita akan menjumlahkan kue lemper dan kue lapis dan kue donat. Berapakah jumlah seluruhnya di antara ketiga kue ini? Nah, kalimat matematikanya seperti ini ya anak-anak. 115 ditambah 85 ditambah 75 sama dengan berapa? Nah, ini sekarang kita akan kerjakan dengan berhitung susun. Yang pertama kita tambahkan dulu kue lemper dan kue lapis. Berarti 115 ditambah 85. Nah, sebelum ke penjumlahan, anak-anak ingat ya. Untuk penjumlahan anak-anak harus pasangkan dulu antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Baru kita akan ke penjumlahan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, jadi karena sudah nilainya puluhan, berarti kita tulis satuannya, kita simpan puluhannya di atas angka 1. Nah, baru kita tambahkan lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kita tulis 0, simpan 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi jumlahnya 200. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya anak-anak, karena kue donat kita belum jumlahkan. Jadi kita akan jumlahkan dulu ini, bawa ke atas hasil dari penjumlahan kue lemper dan kue lapis. Setelah itu baru kita akan jumlahkan lagi dengan kue donat yang jumlahnya 75. Baik, kita akan jumlahkan bersama-sama. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 0 ditambah 7 sama dengan 7. Nah, di sini karena duanya tidak ada temannya ya, tidak ada ratusan, berarti kita tinggal turunkan saja. Jadi jawabannya adalah 275. Nah, sekarang 115 ditambah 85 ditambah 75 jadinya adalah 275. Nah, kalimat jadinya seperti ini ya anak-anak. Jadi jumlah kue seluruhnya ada 275 antara kue lemper, kue lapis, dan kue donat. Itu jumlahnya ada 275. Baik anak-anak, kita ke soal cerita selanjutnya. Nah, di sini Bapak punya lagi contoh satu soal cerita. Nah, jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Nah, di sini kita ditanya sisanya, berarti kita akan melakukan pengurangan. Nah, kalimat matematikanya seperti ini. 336 dikurang 59 dikurang 92 sama dengan berapa? Nah, kita akan kerjakan dengan berhitung susun. Nah, yang kita kerjakan yang ini dulu ya. 336 dikurang 59. Nah, baik, kita lakukan pengurangan. 6 dikurang 9. Kan tidak bisa ya anak-anak, karena 6 ini nilainya lebih kecil daripada 9. Jadi kita harus minjam di depan angka 6. Nah, di depan angka 6 ada angka 3. Jadi di sini kita minjam 1 saja di angka 3. Jadi coret angka 3-nya, karena 3 ini dipinjam 1 oleh angka 6, jadi sisanya 2. Nah, hasil pinjamannya kita taruh di depan angka 6. Nah, angka 6 ini nilainya akan berubah menjadi 16. Jadi sekarang baru bisa kita kurangkan. 16 dikurang 9 sama dengan 7. Nah, sekarang sisa 3 yang dipinjam 1 tadi ini sisanya lagi 2. Nah, sekarang 2 dikurang 5 tidak bisa juga, karena 2 ini nilainya lebih kecil ya dengan 5. Jadi kita minjam lagi di depan angka 2. Jadi kita minjam di angka 3 lagi. Kita coret angka 3-nya, jadi 3 ini dipinjam 1, berarti sisanya lagi 2. Nah, hasil pinjamannya kita taruh di depan angka 2. Jadi 2 ini nilainya menjadi 12. Nah, sekarang baru kita bisa kurangkan. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, sekarang 2 ini diturunkan saja karena di bawah ini tidak ada nilai ratusan. Jadi kita tinggal turunkan saja. Jadi jawabannya 336 dikurang 59 sama dengan 277.
Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya anak-anak, karena di sini jumlah yang diminum lagi 92 gelas ini belum kita kurangkan. Nah, jadi hasilnya ini kita akan kurangkan dengan 92. Nah, 277 dikurang 92. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini 7 dikurang 2 sama dengan 5. 7 dikurang 9 tidak bisa karena 7 ini lebih kecil daripada 9 seperti biasa. Kita harus meminjam di depan angka 7 ini. Nah, di depan angka 7 ada angka 2. Jadi kita minjam di sini. Pinjamnya 1 saja. Kita coret angka 2-nya, dipinjam 1 berarti sisanya angka 2 ini lagi 1. Hasil pinjamannya kita taruh di depan angka 7. Nah, 7 ini akan berubah nilainya menjadi 17. Jadi sekarang baru bisa kita kurangkan 17 dikurang 9 sama dengan 8. Nah, ini angka 1 ini kita turunkan saja karena di bawah ini tidak ada nilai ratusan. Jadi kita turunkan saja angka 1. Nah, jadinya 277 dikurang 92 sama dengan 185. 336 dikurang 59 dikurang 92 sama dengan 185. Atau kalimat jadinya sisa minuman ada 185. Nah, begitu ya anak-anak cara untuk pengurangan dengan berhitung susul. Nah, jadi demikian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan paham apa yang kita pelajari kali ini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 4 pembelajaran 5. Dan seperti biasa, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.